Metode dakwah klasik adalah cara-cara penyampaian ajaran Islam yang digunakan oleh para ulama, mubalik, dan penyebar Islam pada masa-masa awal hingga sebelum munculnya media modern. Metode ini sangat mengutamakan pertemuan langsung, hubungan personal, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari karena belum ada teknologi canggih. Penyebaran dakwah dilakukan melalui komunikasi tatap muka, keteladanan, dan penyampaian lisan. Secara umum, metode dakwah klasik bersandar pada 3 pendekatan utama. Bil hikmah, bil mau'izah hasanah, dan bil mujadalah. Namun dalam praktiknya, metode klasik berkembang dalam beberapa bentuk yang sangat efektif pada masa itu. Pertama, dakwah melalui keteladanan uswah hasanah. Metode ini dilakukan dengan cara menunjukkan perilaku yang baik, akhlak mulia, tutur kata yang lembut, dan sikap yang memikat hati. Para dai pada masa klasik lebih banyak mengajarkan Islam melalui tindakan nyata, sehingga masyarakat melihat langsung nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Kedua, dakwah lisan khutbah, ceramah, dan nasihat. Metode ini adalah cara yang paling umum digunakan. Dakwah dilakukan melalui khutbah Jumat, pengajian, majelis taklim, dialog langsung di rumah-rumah atau di pusat keramaian. Penyampaian dakwah lisan biasanya menggunakan bahasa yang sederhana, disertai kisah-kisah hikmah agar mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, dakwah melalui tulisan kitab, surat, dan risalah. Para ulama klasik menulis kitab-kitab yang kemudian dipelajari secara turun-temurun, misalnya kitab fikih, tafsir, akidah, dan tasawuf. Surat atau risalah yang dikirimkan kepada raja atau pemimpin lain juga menjadi salah satu metode dakwah yang penting pada masa awal penyebaran Islam. Keempat, dakwah melalui seni dan budaya. Di banyak daerah, terutama di Nusantara, dakwah dilakukan dengan memanfaatkan seni dan budaya lokal. Ini membuat dakwah lebih mudah diterima karena tidak merusak tradisi masyarakat, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. 5. Dakwah melalui pendidikan pesantren. Pesantren menjadi pusat dakwah klasik yang melahirkan banyak ulama. Di dalamnya diajarkan Al-Quran, hadits, ilmu fikih, tasawuf, akhlak. Proses belajar dilakukan secara langsung dari guru ke murid talaki, disertai pengamalan adab dan akhlak. Keenam, dakwah melalui perdagangan dan muamalah. Banyak wilayah masuk Islam bukan melalui peperangan, tetapi melalui interaksi ekonomi. Para pedagang Muslim mengajarkan kejujuran, amanah, dan etika bisnis yang akhirnya membuat masyarakat tertarik kepada Islam. Contoh, masuknya Islam di Indonesia banyak dipengaruhi pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia yang berdagang sambil mengenalkan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam dakwah klasik yang menjadi landasan cara berdakwah para ulama dan penyebar Islam pada masa-masa awal. Nilai-nilai ini membuat dakwah klasik mampu bertahan serta diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Nilai-nilai dakwah klasik mencakup kebijaksanaan, keteladanan, kelembutan, penghargaan terhadap budaya, kebersamaan, keilmuan, kesederhanaan, kesabaran, kejujuran, dan spiritualitas. Pertama, nilai kebijaksanaan, hikmah. Dakwah klasik selalu dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh pertimbangan. Para dai memilih kata-kata yang sesuai dengan kondisi pendengar, tidak memaksa, dan menghindari sikap yang kasar. Nilai hikmah ini membuat dakwah terasa sejuk dan tidak menyinggung. Kedua, nilai keteladanan uswah hasanah. Dai tidak hanya berbicara, tetapi menunjukkan langsung akhlak yang baik, jujur, amanah, sopan santun, rendah hati. Metode teladan menjadi nilai paling kuat karena masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh contoh nyata daripada teori. Ketiga, nilai kelembutan dan kasih sayang, rahmah. Dalam dakwah klasik, pendekatan penuh kasih sayang sangat diutamakan. Para ulama menyampaikan ajaran dengan rasa empati dan kesabaran, sehingga pendengar tidak merasa dihakimi. Keempat, nilai kearifan lokal. Dakwah klasik menghormati budaya masyarakat setempat. Para dai tidak langsung menghapus tradisi, tetapi menyesuaikan dan mengisinya dengan ajaran Islam. Nilai penghargaan terhadap budaya ini membuat dakwah mudah diterima. Kelima, nilai kebersamaan dan musyawarah. Dai klasik sering berdakwah melalui pertemuan, diskusi, dan majelis.
Masyarakat diberi ruang untuk bertanya, berdialog, dan bertukar pikiran. Ini menumbuhkan rasa kebersamaan. Keenam, nilai keilmuan. Dakwah klasik membangun budaya belajar. Para ulama mengajar Al-Quran, hadits, fikih, akhlak, tasawuf. Pesantren menjadi pusat pengembangan ilmu, menunjukkan bahwa dakwah adalah proses pencerdasan. 7. Nilai kesederhanaan. Ulama dan mubalik klasik dikenal hidup sederhana dan tidak berlebihan. Kesederhanaan ini membuat ajaran yang mereka sampaikan terlihat murni dan tidak mencari keuntungan. Kedelapan, nilai kesabaran. Dakwah membutuhkan waktu panjang. Metode klasik mengajarkan kesabaran menghadapi penolakan, kesalahpahaman, dan proses perubahan masyarakat. 9. Nilai kejujuran dan amanah. Dakwah klasik sangat menjunjung integritas ketika dai bersikap jujur dalam pergaulan, berdagang, dan bermuamalah. Masyarakat semakin percaya dan menerima dakwah mereka. Ke-10, nilai spiritualitas. Dai klasik menekankan pentingnya hubungan dengan Allah melalui ibadah, zikir, akhlak, dan ketulusan niat. Dakwah bukan sekadar ceramah, tetapi proses memperbaiki hati. Kesimpulan, metode dakwah klasik adalah cara penyampaian ajaran Islam yang menekankan hubungan langsung antara dai dan masyarakat melalui keteladanan, dakwah lisan, tulisan, pendidikan, seni budaya, dan interaksi sosial. Keberhasilannya didukung oleh nilai-nilai penting seperti kebijaksanaan, keteladanan, kelembutan, penghargaan terhadap budaya, kebersamaan, keilmuan, kesederhanaan, kesabaran, kejujuran, dan spiritualitas. Nilai dan pendekatan ini membuat dakwah klasik diterima luas serta tetap relevan untuk dijadikan contoh dalam dakwah di era modern.